Surat Al-Hajj ayat 70 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir. Wa idza tutla 'alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar yakaduna yasquna bil ladzina yatluna 'alayhim ayatina. Qul afaunabbi'ukum bisharrin min dzalikum an-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Nunggu salihan yang Allah muliakan. Dalam surah Al-Hajj ini, ketika Allah selesai membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dengan risiko besar yang mereka dapatkan, dan kemudian Allah menjamin bahwasanya hijrah yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menundukkan segala-galanya, Allah yang menumbuhkan tumbuhan yang kemudian bisa menjadi hijau dan dengan rasa yang berbeda-beda. Allah yang kemudian menundukkan tanah, menundukkan lautan, yang menahan langit tidak jatuh dan sebagainya. Maka hal itu sangat gampang dan sangat mudah bagi Allah ketika orang-orang yang tidak yakin untuk berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, berpindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwasanya Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, Allah yang menjaga kalian dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, akan ada sekelompok orang yang sibuk berdebat denganmu." Maka dalam hal ini, ibu sahabat yang Allah muliakan, Allah melarang Rasulullah, "Fala yunazi'unaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim." Kita akan menemukan dalam perjalanan kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kita mendekatkan diri pada Allah, akan ada sekelompok orang yang Allah sengajakan untuk sekedar membuat waswas, membuat wiswas, membuat syubhat di kepala kita agar kemudian kita meninggalkan hal itu. Karena itu Allah menegaskan syaitan itu, ini Ramadan nanti ya, juga sama ya. Syaitan itu ada golongan jin, ada golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin itu lebih mudah untuk dijauhi kalau kita berilmu. Yang susah kalau setan dari golongan manusia, ada kontak fisik. Maka jika ada orang yang sudah menjadi bagian dari hizbus syaitan, jadi sudah partai syaitan, sudah mendaftar secara tidak langsung, sudah punya kartu anggota dan sebagainya, mereka ini yang bekerja secara utuh di dunia ini. Lihat sekarang ibu yang Allah muliakan, betapa banyak orang yang siap menginfakkan, mengeluarkan uang dia untuk menghancurkan tatanan masyarakat dan tatanan akhlak dan sebagainya. Istri saya tahun 2017 ya, itu tesis dia tentang realita perceraian di Indonesia, di Sumatera Barat. Dan karena kebanyakan saya yang ikut bantu ngedit dan sebagainya, Sumatera Barat ini termasuk provinsi yang tinggi LGBT-nya. Sumatera Barat termasuk daerah yang paling tinggi LGBT, dengan tahun 2015 itu laporan ada 10.000 kasus. Itu 2015, 10.000 kasus itu ketahuan karena sudah ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit nggak bakal sampai informasi itu. Ketika dirujuk, ternyata ada orang yang siap berwakaf besar-besaran, orang yang berdonasi besar-besaran untuk merusak ini. Dia adalah setan sebenarnya gitu. Jadi jangan selalu disalahkan setan dalam golongan jin. Itu dalam surat Al-Hasyr, jin mengatakan kepada Allah, "Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin." Seperti setan yang berkata pada manusia, "Ayo kafirlah kamu." Gitu. Tapi bukan saya yang mengajak kalian kafir, tidak. Kalau kalian kafir, falamma kafar. Kalau kalian sudah kafir, inni bari'un minka, aku enggak ikut-ikutan loh ya.
Aku berlepas diri. Aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Maka syaitan dari golongan jin ini juga mengantisipasi jangan sampai dosa-dosa besar manusia itu semuanya mengalir ke dia. Karena itu banyak dalam surat Ibrahim juga. Ma antum bimusrikhiya ini ini seperti itu ya. Ngapain kalian celah-celah saya, kata setan. Jadi tidak selamanya hal itu terjadi. Nah, Allah akan menjadikan ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang yang kerjanya suka mendebat. Sekelompok orang yang suka kerja dalam artian tujuan dia bukan mencari kebaikan, tidak. Tujuan dia itu membatalkan, menghalangi sebuah kebaikan ini. Maka jika itu terjadi pada diri kita, segera minta ampun kepada Allah. Segera berhati-hati. Contoh, ada orang sedang sholat. Kemudian dengan kita belajar agama dan sebagainya, kita tahu ini mungkin adalah sesuatu yang sunnah atau hal sebagainya, ataupun kurang tepat. Tapi hal itu dalam satu sisi masih dibolehkan. Langsung kita debat. Ini nggak sesuai dengan sunnah. Ini nggak ini dan sebagainya. Lah orang sholat biasa aja kali gitu. Tapi kemudian dikatakan ini tidak sesuai dengan sunnah kah? Ini bid'ah dan sebagainya. Jika seandainya tidak dalam dasar dalil yang kokoh, nggak bisa juga gitu. Maka ada tipe-tipe orang yang suka menghalangi sebuah ketaatan terjadi. Dan Rasulullah juga seperti itu. Ada orang-orang yang dengan sifatnya mereka berdebat. Karena itu yang Allah muliakan. Nanti Ramadan ini akan banyak tipe-tipe orang seperti ini. Contoh, mengucapkan minta maaf sebelum lebaran, sebelum bulan puasa. Minta maaf sebelum puasa, mentakhsis dengan waktu, itu merupakan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah, minta maaf kan secara umum kapanpun dimanapun dibolehkan. Apa tujuan dia melakukan hal itu? Tujuannya seperti ini. Wa in jadaluka faqulillahu a'lam bima ta'malun. Ada orang-orang yang senang seperti itu. Senang agar kebaikan ini hilang. Dengan mencarikan dalil, mencarikan alibi, dan di sini Rasulullah tidak mampu mendebatnya dia. Innaka la'ala hudan mustaqim, wahai Muhammad, biarkan. Maka sifat kita pada orang-orang ini biarkan. Jika selama kita melakukan itu dengan dalil juga, tapi kalau kita salah juga dengan sok-sokan kita benar. Nanti ada juga permasalahan nanti menjelang bulan Ramadan, menjelang lebaran ya kan, kita minta maaf sebagainya. Ntar ada aja orang ntar bilang hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah. Lah, minta maaf kan kapanpun dibolehkan. Kalaupun dilakukan pada waktu itu juga tidak menjadi sebuah permasalahan karena dia dalilnya umum. Akan ada orang nanti yang heboh mempermasalahkan ketika kita bayar zakat fitrah dengan uang. Siap-siap saja ibu yang Allah muliakan, akan ada. Lah, itu kan mempersulit kita kalau seandainya diberikan dengan beras. Dan ulama Abu Hanifah dan sebagian besar ulama kontemporer sekarang membolehkan. Akan ada tipe-tipe itu nantinya. Dan dalam amalan haji juga banyak amalan itu terjadi. Ada orang-orang yang merasa dia soleh, ada orang-orang yang merasa dia lebih paham dan sebagainya. Dia berusaha mencegah beberapa kebaikan yang masih bisa dianggap itu kebaikan. Sama juga nanti tahun baru misalnya, ada orang yang sengaja untuk mengantisipasi agar orang-orang ini tidak bermaksiat, tidak mendaki bukit dan membawa alat kontrasepsi dan sebagainya. Kemudian dibikin pengajian mabit di masjid. Dibikin, ini hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah, tujuan dia melakukan hal itu apa? Biar orang ini pergi maksiat. Maka sifat itu Allah sampaikan, wa in jadaluka, wahai Muhammad, kalau ada orang-orang seperti itu mendebatmu, faqulillah, biarkan urusan Allah. A'lamu bima ta'malun. Allah yahkumu bainakum, urusan kita nanti kalaupun toh kamu merasa benar, Allah paling tahu. Perdebatan kita nanti akan diselesaikan nanti di hari kiamat. Karena itu alam ta'lam, baru masuk di sini ayat 70. Alam ta'lam. Alam ini Allah muliakan luar biasa bahasa Arab ya. Satu huruf itu banyak dalam bahasa Arab, satu huruf punya makna, punya arti. A pendek, artinya apakah. Itu artinya apakah. Kalau bahasa Arab, ko misalnya, ko itu misalnya dia garis bawah ki. Ki itu artinya apa? Jaga. Ki. Satu kata saja ki. Kalau wa artinya dan. Maka dalam bahasa Arab ada huruf-huruf satu kata itu punya arti. Huruf A itu artinya adalah apakah. Alam. Kalau lam artinya belum. Apakah belum? Ta'lam. Cuman diartikan apakah belum, tidakkah jadinya.
Ta'lam, kalian tahu, kalian mengetahui Allah, bahwasanya Allah, anna bisa diartikan sesungguhnya, bisa diartikan bahwasanya Allah ya'lam, maha tahu ma fis samaa'i wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah muliakan, apa hubungan kisah ketika Rasulullah berdebat dengan orang-orang ini? Apa yang ada di langit saja, yang ada 7 langit itu ada 7 lapisan, dan kita hanya bisa dengan ilmu manusia cuma bisa ke langit pertama. Dan bumi ini pun ada 7 lapisan. Karena itu Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang ini banyak juga saya temukan ya di komplek-komplek nih, kita nih berhati-hati juga. Ada tanah misalnya, tanah kita nih di tengah dan sebagainya. Kemudian kita nggak mau tahu yang bagian, ada beberapa perumahan jenis di komplek itu dinding itu satu ya. Kemudian kita nggak mau tahu, nggak mau rugi, udah kita bikin bangunan di atas dinding ini tanpa keridhaan orang sebelah kita. Dan Allah mengatakan, man zalama kida shibrin tuwiqahu min sab'il aradin. Siapa yang zalim mengambil tanah hak orang lain walaupun hanya 1 jengkal, tuwiqahu, nanti di hari kiamat akan dikalungkan ke dia sampai 7 lapis bumi. Itu kalau cuma sejengkal. Kalau berapa jengkal? Kalau sehektar? Kalau lebih besar lagi? Bagaimana kita mungkin nanti di hari kiamat akan bisa di depan Allah Subhanahu wa taala akan membela diri kita? Kita disiksa sebelum kita membela diri kita. Maka bumi pun ada 7 lapisan. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apalagi apa yang di hati orang ini. Bumi dengan segala seluk-beluknya, Ibu Salihah dan Allah muliakan, luar biasa ya. Bumi itu kalau kita gali macam-macam isinya. Nyata Rasulullah mengatakan, an-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang, materi yang ada di dalam bumi ini. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian di masa Islam. Idza faqihu, jika kalian paham. Nabi Allah muliakan. Sering kita menganggap bahwasanya logam ataupun barang terbaik itu emas. Enggak mesti. Ada orang memang terlahir dalam keadaan emas, ada orang lahir dalam keadaan seperti batu, ada seperti besi. Semua ini akan bernilai jika ada pengrajin yang bisa mengolahnya dengan baik. Yang Allah muliakan, emas itu nggak ada nilainya sama sekali dengan batu-batu sungai yang bisa dipoles dengan begitu indah, malah bisa berlipat-lipat harganya. Dan malah sekarang kita lihat batu-batu sungai itu dijual dengan harga yang tinggi. Emas dijadikan karya seni dan sebagainya, besi dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih mahal. Maka jangan pernah menyalahkan kita lahir dari keluarga mana, jangan pernah menyalahkan kita lahir seperti apa. Kamu kan enak, kamu orang tua kamu ustadz, ya kamu keluarga kamu muslim bisa memahami Islam ini dengan baik. Kamu kan enak, orang tua kamu kaya, kamu kan enak, kamu lahir dari keluarga yang putih, kamu kan enak lahir dari keluarga yang tampan sebagainya. Gak masalah. Kalian akan menjadi baik, tolak ukurnya adalah jika kalian paham bagaimana cara menempatkan diri kalian dengan baik, kata Rasulullah, idza faqihu, jika kalian paham. Maka bumi ini dengan segala seluk-beluknya Allah tahu mana yang emas, mana dan sebagainya. Maka apalagi apa yang ada di hati orang ini. Karena itu Ibu Salihah dan Allah muliakan, ada orang-orang, kalau orang kafir jelas ya, orang yang tidak beriman jelas. Yang bahaya itu adalah golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang mengaku dia muslim, tapi di hati dia fi qulubihim marad, di jiwa mereka ini ada penyakit, gak senang lihat orang senang, gak senang lihat orang beribadah, banyak. Dan kemudian merasa hebat di dirinya. Maka Ibu yang Allah muliakan, perlu berhati-hati ya. Salah satu pangkal ataupun merusak ibadah kita itu ada tahapannya. Pertama namanya adalah ujub ya. Ujub itu apa? Ujub itu kita merasa baik. Memperbaiki diri itu wajib, merasa baik itu bahaya. Beda ya. Mempersoleh diri itu wajib, merasa soleh itu bahaya. Itu rasanya ujub. Tapi ujub ini baru perasaan nih, kayaknya nih saya lebih soleh nih, kayaknya nih saya ini dan sebagainya. Ujub ini kalau sudah muncul rasa itu segera potong, segera diamputasi, segera hilangkan. Tidak, saya adalah hamba Allah yang paling hina. Tidak, saya jauh lebih hina dari kebanyakan orang lain. Tidak, saya di depan Allah banyak aib-aib yang Allah tidak tahu. Karena apa? Jika ini kita teruskan, dia akan naik sedikit. Namanya gurur. Ujub, gurur. Gurur itu kita mulai tertipu karena kita membandingkan dengan orang lain. Acali ya. Oh iya, awak tadi bisa salat tahajud, orang itu tidak salat. Oh, ambo bisa berinfak, orang itu tidak satu berinfak. Oh, ambo bisa salat di masjidnya indah. Ketika kita mulai membandingkan, kita mulai tertipu, katakan gurur.
Dan yang paling parah setelah itu adalah takabur. Jadi sombong itu mulai dari ujub. Ketika kita sudah mulai sombong, kita akan mulai batarul haqqi wa ghamtun nas. Kita akan menolak kebenaran, apalagi datang dari orang yang kita anggap di bawah kita. Wa ghamtun nas, dan tidak bisa saja kemudian kita menzalimi orang lain. Inna dzalika fi kitab, kata Allah. Semua itu Allah sudah tahu. Kitab di sini dalam artian adalah dalam kitab takdir yang Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang Allah ciptakan di dunia ini adalah pena. Jadi pena salah satu benda yang pertama kali Allah ciptakan, dan kemudian pena ini, wallahu alam, jangan bayangkan pena yang kita pegang sekarang ini. Bagaimana pena Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk menulis takdir manusia dari awal bumi, dari awal dunia ini diciptakan sampai nanti hari kiamat. Maka semua sudah Allah takdirkan. Hanya saja nanti ada beberapa kemungkinan dalam pembahasan tentang takdir dan qadar. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Inna dzalika, sesungguhnya hal tadi, mengetahui apa yang di hati orang itu, menyelesaikan permasalahan konflik antara kamu dengan dia, menyelesaikan, wahai Muhammad, orang-orang yang sibuk berdebat dan sebagainya, 'ala Allah, terhadap Allah, yasir. Yasir ini gampang, ringan, yasir. Yasir dengan sahal lebih gampang dan lebih ringan yang yasir. Jadi yasir ini apa ya? Yusrun, mudah. Inna ma'al usri yusran. Bukan sahlan, tapi yusran. Karena yusran di sini memaknai adalah dalam arti bentuk yang jauh lebih mudah. Tidak butuh usaha. Dan ternyata terkadang ini yang perlu kita antisipasi. Jika hal sifat ini muncul pada diri kita, Allah menggambarkan hal ini bisa saja kepada orang-orang kafir, dan juga mungkin ada pada orang-orang beriman. Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka memberikan penghambaan, mereka menyembah kepada Allah, beribadah min dunillah. Mereka menyembah selain dun, ini artinya selain ya. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang Islam bisa menyembah selain Allah? Bisa. Apa yang dikatakan penghambaan? Ibu yang Allah muliakan, ada pembahasan al-wala dan bara. Penghambaan itu pertama mencintai. Penghambaan juga berarti pertemanan ataupun kedekatan. Kemudian loyalitas. Kemudian kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adat wal baghdha, kebencian, cinta, benci. Kemudian bagaimana kemudian kita memberikan penghambaan serta loyalitas. Maka seandainya kita mencintai sesuatu sangat besar, dan kecintaan kepada apapun itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, berarti kita sedang menyembah ini. Kecintaan kita pada pasangan kita terlalu besar, kecintaan kita kepada anak-anak kita terlalu besar, membuat kewajiban kita kepada Allah menjadi ternomor duakan. Berarti kita lebih mencintai hal yang lain selain Allah, dan itu adalah bentuk penghambaan kita kepada selain Allah. Hanya saja ini tidak dikatakan syirik. Ini sebuah maksiat tapi tidak dikatakan syirik. Loyalitas, kita berikan loyalitas yang utuh, karena itu dalam surat Al-Jathiyah, Afra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Banyak Bu, ya Allah muliakan, bagaimana menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Oh iya, banyak. Kita punya ambisi karir ya. Kita kejar karir kita semati-matinya, dengan melupakan kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Kita lupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita lupakan kewajiban kita dalam bentuk finansial kita. Kita lupakan kewajiban kita dalam banyak hal. Kita mengejar karir, berarti kita sedang menuhankan karir. Ada orang yang menuhankan ilmu, karena saking takjubnya pada ilmu ini, penelitian dan sebagainya. Oh, melihat sesuatu makin bagus, dan kemudian apa? Dia melakukan sesuatu yang merusak manusia. Bikin segala bentuk penelitian, gak peduli ini halal atau haram. Pernah saya sampaikan contoh banyak kasus ya, dalam masalah sperma dan dalam masalah genetik dan sebagainya. Mereka coba semuanya, campurkan antara manusia dengan anjing, campurkan antara manusia dengan kelelawar, coba genetiknya bisa atau tidak. Dan kemudian dalam belum lagi istilahnya masalah bank sperma, mereka gak penting. Intinya siapa yang mau punya anak bisa punya anak tanpa harus menikah. Yang perempuan yang dalam artian rahib dia tidak kuat, terserah, bisa sewa rahib siapapun. Ini terjadi. Ini bentuk dia menuhankan ilmu. Ada yang menuhankan hobi, ada juga. Semuanya seolah itu segala-galanya. Maka ini bentuk bagaimana wa ya'buduna min dunillah.
Dan Allah di sini katakan malam yunazzil bihi sultana, yang tidak menurunkan dengan hal itu sultanan, kekuasaan, yang tidak punya daya upaya sama sekali. Memang iya, di dunia ini ada orang-orang ataupun manusia ataupun benda yang punya power. Karena itu memang kebanyakan kita adalah, ataupun orang-orang, bukan kita ya, kebanyakan orang-orang yang tidak menyembah Allah, pada dasarnya fitrah mereka adalah menyembah sesuatu yang punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon yang besar karena kelihatan terlalu tinggi dan gagah, perkasa, sebagainya. Ada yang menyembah gunung. Ada yang kemudian menyembah jin, setan, dan sebagainya. Karena apa? Banyak ya yang menyembah jin dan setan ini karena semua permintaannya dia kabulkan. Karena itu kita harus memiliki pemahaman yang utuh bahwasanya kekuatan terbesar itu kekuatan Allah. Kita boleh takut pada manusia, boleh takut pada orang lain, tapi tidak boleh ketakutan kita lebih besar dibanding ketakutan kita kepada Allah. Dan ini susah, melatih hal ini susah. Betapa banyak orang sekarang ketika dia mengkritisi sesuatu, kemudian udah diancam, udah langsung diam, sebagainya. Ya, ini termasuk hal yang bukan dikatakan syirik, tidak, tapi dalam artian adalah tingkat keyakinan kita kepada Allah berbeda. Karena itu ketika dalam sebuah kisah salah seorang tabi'in ya kalau saya tidak salah, Rabi' bin Amir, dia datang pada salah seorang raja ya, saya lupa namanya. Jadi ketika dia suruh datang, udah direkayasa oleh raja ini bagaimana utusan dari kaum mukminin ini masuk ke dalam. Dia sengaja membuat tenda dia ini dengan lebih rendah, dengan harapan nanti adalah dia masuk dengan kondisi memungkukkan kepala, dan kemudian dibikin karpet yang sangat indah agar kemudian dia membuka sepatu ataupun sendal dia yang kotor. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang yang punya kekuasaan yang power, anggap sekarang negara adikdaya seperti sekarang siapa ya, Joe Biden ya, ataupun Joe Abidin kata orang yang sekarang Amerika. Apa yang dilakukan Rabi' bin Amir? Dia tahu nih, ini jangan-jangan dia mau menghinakan umat Islam. Dia masuk dengan cara apa? Dia masuk mundur, pantatnya yang pertama kali dia lihatkan. Dia masuk dengan mundur, jadi pertama kali yang bertemu dengan kepalanya, saya lupa nama raja ini. Pertama kali yang lihat wajah itu adalah, mohon maaf, pantatnya dia. Dan kemudian dia masuk dengan kudanya, masuk menginjak karpetnya yang sangat indah dan megah. Ketika itu ditanya, kamu siapa? Saya adalah pasukan ataupun prajurit yang paling rendah. Apa yang kalian lakukan? Kita disuruh adalah untuk an-yukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk menghilangkan penghambaan manusia dari menyembah hamba juga kepada penyembahan kepada utuh kepada Tuhannya hamba ini. Dan itu kemudian raja ini heran, luar biasa keberanian yang ada pada hal ini. Jika seandainya prajurit paling bodoh saja, prajurit paling hina saja seperti ini, bagaimana mungkin dengan pemimpinnya yang luar biasa? Dia tidak takut dipenggal, tidak takut disiksa dan sebagainya. Maka ketakutan kita kepada Allah, Allah juga akan memberikan penyelamatan dan akan memberikan penjagaan yang luar biasa. Karena itu kemudian dikatakan wa ma lidh-dhalimina min nasir. Ibu Allah muliakan, berhati-hati menzalimi orang lain. Karena itu wa ma lidh-dhalimin, dan tidaklah bagi orang-orang zalim min nasir, bantuan sedikit pun. Banyak sekali jenis kezaliman yang terjadi pada sekarang ini. Ibu yang Allah muliakan, di antara kezaliman yang tanpa kita sadari, dan itu adalah kezaliman, dan mungkin jika ada yang tersiksa, ada yang kemudian berdoa kepada Allah, mungkin akan banyak kehancuran dan mungkin akan banyak laknat kepada kita. Salah sebuah fenomena penting ataupun sering terjadi adalah ketika kita mengambil hak-hak pengguna jalan. Mengambil hak-hak pengguna jalan bagian dari kezaliman. Jika memang kita menggunakan jalan dalam hal apapun, kadang kita bikin rumah, pasir ditumpuk di jalan. Kita bikin apa, ada batu, semuanya ditumpuk di jalan, dan bahkan mengambil lebih dari setengah jalan. Kita ada pesta. Itu pesta 4 hari lagi. Itu sudah dipasang dari sekarang, jalan sudah ditutup. Dan nanti pesta nggak langsung dibuka, ditunggu lagi 4 hari dan sebagainya. Betapa banyak orang yang terzalim, ini hak mereka. Kepada siapa kita minta keridhaan mereka?
Nanti di hari kiamat jika semua orang ini mengantri meminta keridhaan kepada kita, kepada siapa kita bayar? Ini bentuk kezaliman dan Allah tegaskan wa ma lil-zalimina min nasir. Orang-orang yang zalim tidak ada bantuan bagi mereka. Di sini kita perlu mengantisipasi, mencari hal-hal yang mungkin jika pun tidak punya solusi, kita meminimalisir bentuk kezaliman yang terjadi kalaupun kita tidak punya alternatif yang lain. Kita punya pasir yang di jalan mau ini, segera diambil. Kita mau ada pesta, jangan lama-lama tenda ini, hari ini selesai, malam itu langsung suruh orang misalnya ini malam ini harus langsung copot gitu. Jangan ditunggu 2-3 hari lagi gitu. Betapa banyak orang-orang yang menzalimi hak pengguna jalan, ini satu contoh. Belum lagi nanti kita bagaimana jika seandainya kita adalah orang-orang yang diamanahkan mengidarah. Idarah ini apa ya? Yang mengelola. Kita jadi ketua, jadi kasih, jadi kabak, jadi apa dan sebagainya. Bumi Allah muliakan, kita dibayar dengan hal itu. Ketika ada hak-hak orang, kita nggak mau tahu. Saya sedang capek, saya ini sebagainya besok. Ini bentuk kezaliman. Jika seandainya dia berdoa kepada Allah, orang-orang ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, siapapun yang di bagian pelayanan tidak memberikan pelayanan yang seharusnya dan dia dibayar dengan hal itu, ini kezaliman. Bayangkan kita di depan Allah, segala kezaliman, orang antri nanti dengan panjang ratusan kilometer meminta haknya di depan Allah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita tidak punya amal soleh lagi, dosa mereka yang ditumpukan kepada kita. Karena itu Rasulullah mengatakan, فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Hendaklah kalian berusaha menghalalkan pada hari ini sebelum dinar dan dirham gak laku lagi. Siapapun yang jadi guru, siapapun yang jadi kepala sekolah, siapapun yang jadi kabak, siapapun itu, berhati-hati, segera penuhi hak-hak orang yang ada di bawah kita. Segera tunaikan secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Karena itu ada sebuah hadis ya. Saya lupa redaksinya, cuman maknanya seperti ini. Siapa man waliya amral mu'minin, siapa yang mengurus perkara orang mukminin dan kemudian dia mempersulitnya, maka semoga Allah mempersulit kehidupannya. Dan siapa yang mengurus urusan orang-orang yang beriman dan dia memudahkannya, maka semoga Allah mempermudah seluruh urusannya. Maka berhati-hati, kita berada di bagian pelayanan, kita mengambil hak-hak orang lain tanpa kita sadari. Karena itu Umar bin Khattab, kita melihat ada jalan yang bolong, itu segera dia tambah, segera dia ini. Sekarang mohon maaf, mungkin kalau ada ibu-ibu dan yang di sini yang kerja di pemerintahan, kita cepat menarik dari masyarakat untuk bayar pajak dan sebagainya. Tapi ketika jalan bolong kita nggak mau tahu. Ini kezaliman apa lagi? Kita cepat meminta listrik, tagihan listrik dan sebagainya. Ketika listrik mati kita tidak ada kompensasi. Kita cepat memutus air dan sebagainya, meminta tagihan air dan sebagainya. Tapi ketika ini tidak kita layani. Kita cepat menarik iuran BPJS dari masyarakat. Ketika mereka sakit, kita persulit urusan mereka. Waliyadzubillah. Dan Allah di sini mengatakan, "Ma wa ma lil-zalimina min nasir." Enggak ada penolong dia nanti di hari kiamat, juga di dunia ini. Karena itu ittaqu da'watal mazlum. Berhati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Walaupun dia kafir, enggak ada pembatas doa dia dengan Allah. Bukan berarti kamu kafir, enggak apa-apa sih zalim. Bukan seperti itu. Dia hamba Allah juga. Hanya saja untuk pada hal ini dia tidak beriman. Tapi ketika kamu menzalimi hak orang lain, maka ketika itu dia tidak ada penghalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tutla artinya dibacakan." Karena alaihim ayatuna selalu ya. Ibnu Salihin Allah muliakan sering saya sampaikan. Terkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kenapa redaksi di sini wa idza tutla? Karena baca Quran itu, nah nanti juga nih yang mau di bulan Ramadan kita tilawah, itu harus dengan lidah dan bibir. Tilawah dengan qiraah beda. Qiraah itu baca dengan mata, tilawah baca dengan bibir dan baca dengan lidah. Kalau memang kita biar suara kita bisa bertahan lama, nggak usah terlalu keras-keras baca Qurannya, tapi tetap harus gerak mulut dan bibir. Gak sah sholat seseorang kalau seandainya dia sholat bibirnya gak bergerak. Itu dikatakan dengan tilawah. Tapi kalau baca Quran dengan hati, ya kita mungkin hanya mendapatkan pelajarannya saja, tapi pahala tidak dapat.
Pahala setiap satu huruf yang sama dengan 10 kebaikan itu dengan tilawah, dengan menggerakkan bibir dan lidah. Maka nggak asal salat Allah dalam hati. Ngapain? Saya baca Al-Fatihah. Nggak sah salatnya. Ya kan Allah tahu apa yang di hati. Kalau seandainya di hati kita baca Quran dalam hati, itu sah dalam salat dan sebagainya, maka salat kita sudah batal. Betapa banyak kita menghayal, betapa banyak kita berimajinasi, betapa banyak kita berbicara dalam hati kita. Maka batal juga otomatis. Maka dengan hal itu bentuk adilnya Allah adalah dengan kita harus membaca dengan lidah dan bibir harus bergerak. Tidak bisa kita baca dengan mulut mengkem dan sebagainya, maka enggak. Karena itu waidatun selalu dalam berkaitan dengan baca Quran, salat dan sebagainya itu harus dengan menggerakkan bibir dan lidah. Bayyinatin, bayyin ini dengan jelas ya. Waidatun alaihim ayatuna bayyinat. Tipe orang-orang tadi, orang-orang yang zalim ini, orang-orang yang kemudian berusaha mendebat banyak permasalahan, tidak suka dengan kebaikan, di hati mereka banyak penyakit. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bayyinatin, diberikan dalil yang jelas bayyin itu jelas nampak terang. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Ta'rif, kalian tahu. Fi wujuh ini jamak dari wajah. yang Allah muliakan, wajah ini sedikit saya bahas tentang wajah. Wajah kalau dalam masalah fikih, definisi tentang wajah ini berkaitan juga nanti definisi dalam masalah sholat, dalam masalah banyak ibadah yang lain. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwasanya aurat wanita itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hanya saja ada beberapa ulama yang menggunakan cadar, itu nggak ada masalah. Tapi sampai pada batas wajib itu menjadi perdebatan. Tapi kemudian ibu sekalian yang Allah muliakan, wajah ini nanti kita jangan heran ya. Wajah itu ada perbedaan pendapat dari para ulama apa yang dimasukkan dengan kategori wajah. Abu Hanifah dengan beberapa yang lain mengatakan kategori wajah itu adalah yang secara vertikal itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai asfalul dzaqan, sampai di sini. Ini wajah menurut Abu Hanifah. Dan juga Abu Hanifah menganggap telinga bagian dari wajah. Nah, itu kalau ibu-ibu bisa pergi ke India, pergi ke Rusia, nampak orang sholat, nampak telinganya jemberan. Dia tidak sah salah orang. Bukan, kita yang nggak tahu belajar. Karena itu Abu Hanifah menganggap telinga bagian dari wajah. Wajah itu apa yang nampak ke orang lain. Kalau kita lihat orang India, orang Pakistan, Bangladesh, beberapa menggunakan mazhab Hanafi, itu telinga bukan bagian dari wajah. Bukan aurat, karena dianggap telinga adalah bagian dari wajah. Ini yang pertama. Maka kalau Abu Hanifah berarti wudu ini harus terkena, harus basah telinga. Kalau Abu Hanifah. Tapi kemudian kalau Imam Syafi'i, karena itu saya katakan di Indonesia ataupun kebanyakan kita nggak ada lagi mazhab yang betul-betul mazhab. Mazhab kita sekarang adalah mazhab mufti, mazhab ulama yang ada di setempat. Karena nggak bisa kita gunakan mazhab yang pernah ada itu secara total dan keseluruhan, karena zaman sudah berubah. Karena fikih sifatnya fleksibel. Kalau Imam Syafi'i perlu kita ketahui, kalau kita betul-betul menggunakan mazhab Syafi'i, mungkin semua kita sudah bermaksiat dan dari semenjak kita balik nggak ada yang sah salatnya. Imam Syafi'i, wajah itu batas secara vertikal itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai di situ. Ini kalau Syafi'i ya. Jadi jangan heran nanti kalau orang Malaysia, orang-orang Thailand itu ininya ditutup. Ini mazhab Syafi'i ini. Tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan batas wajah itu sampai ke sini. Ini yang sering kita gunakan. Jadi kalaupun toh nanti ada yang mendebat kita, wa inja ada luka kayak tadi ya, masuk ke tadi wa inja ada luka, ada yang mendebat kalian. Syafi'i sampai sinilah. Iya benar, tapi menurut imam yang lain sampai sini. Karena itu kalau kita lihat jenis-jenis jilbab Malaysia, itu yang ketutup. Nah, kalau itu kita wudhu sampai sini saja. Kalau kita menggunakan mazhab yang jumhur, Abu Hanifah, Imam Malik dan banyak para ulama yang lain, itu mengatakan wajah sampai asfalul dzaqan, tempat tumbuhnya jakun. Sini, sampai di sini. Maka konsekuensinya kita berwudhu itu harus kena ini. Kalau kita cuma kena ini, berarti kita pakai mazhab Syafi'i, berarti ini juga harus tertutup ketika sholat. Maka ini harus kena. Ini secara vertikal. Secara horizontal itu dari anak telinga ini ya, anak telinga sampai ke telinga ini. Ini yang masuk dengan kategori wajah. Ini menurut jumhur. Kalau Abu Hanifah masuk telinga
Kalau Imam Syafi'i juga dari sini ke sini, tapi Imam Syafi'i perbedaannya di sini. Jadi kalau kita melihat nanti ada orang yang sholat ataupun yang kekeh mengatakan ini bagian dari aurat, yaitu mazhab Syafi'i. Tapi jumhur kebanyakan kita, dan untuk mempermudah, dan itu sekarang banyak digunakan di seluruh dunia, adalah bagian wajah itu sampai sini. Jadi nanti jangan heran kalau ntar ada yang debat dan sebagainya, ya nyantai aja. Masalah fikih kita bisa memilih salah satu dari yang. Karena itu ta'rifu fi wujuh, kalian lihat dari wajahnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tidak beriman, al-munkar, penolakan, kemungkaran. Apa? Kalau tipe-tipe orang sudah didatangkan dalil, sudah didatangkan ayat-ayat, dan masih kemungkinan dia nggak siap. Nah ini yang tadi kategori orang-orang tadi. Ketika dia berdebat, kemudian kita datangkan dalil dan dia siap menerima, berarti tidak kita katakan juga, kamu nih orang-orang yang dimasukkan dalam ayat ini, juga bukan seperti itu. Kategori orang tadi adalah ketika sudah didatangkan dalil yang jelas, didatangkan ayat dari Allah, didatangkan hadis dari Rasulullah, dan kemudian didatangkan banyak dalil-dalil yang lain. Mungkin Allah muliakan. Berhati-hati dengan redaksi. Dalil kan cuma apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Satu sisi benar, tapi ini bahaya. Dalil jauh lebih banyak dibanding Quran dan hadis. Perlu dipahami ya, dalil bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi sumber utama dalil memang Al-Quran dan hadis. Tapi dalil yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu banyak. Ada dalil namanya kias, dikiaskan. Kalau seandainya kita hanya pakai Quran dan hadis, ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau punya pitih, tidak usah diinfakkan, tidak usah disedekahkan, tidak usah dizakatkan. Karena nggak ada dalam hadis, dalam Quran menzakatkan uang kertas, nggak ada. Itu bukti bahwasanya dalil kias itu kuat. Kenapa sekarang orang menzakatkan beras? Nggak ada beras dalam hadis. Tapi karena kemudian dia kiaskan kepada makanan pokok dan dia bertahan lama. Banyak dalil-dalil yang lain yang bukan dari Quran dan hadis. Jika ada yang mengatakan kan kita qaulullah dan qaulur Rasul, kalau hanya itu kita katakan, orang Mu'tazilah, orang Syiah, orang Khawarij juga qaulullah dan qaulur Rasul. Apa kenapa membuat mereka sesat? Mereka toh sumber mereka di sini, maka ada kesalahpahaman, mereka tidak memahami Quran dan hadis bukan dari orang yang ataupun orang yang paham, dan kemudian mereka membatasi karena banyak lagi dalil-dalil yang ada di luar itu. Maka orang-orang ini ketika sudah didatangkan dalil yang jelas, mereka masih memulakan penolakan. Ini tipe-tipe orang yang tidak siap untuk berbeda pendapat, dan tidak siap untuk juga menyelesaikan permasalahan pada umat. Yang dia inginkan adalah kerusakan pada umat. Maka ibu yang Allah muliakan, kalaupun toh ada orang berbeda dalil dengan kita, selama ada dalil, kita perlu berlapang dada. Jadi dalam masalah fikih nggak bisa kekeh dengan satu mazhab. Ada orang yang sholat tangannya di tengah, sudah ada yang sholat di bawah, ada sholat tangannya di kiri, ada sholat yang agak ke dadu. Oh, nggak dulu yang paling patuh di siku, nggak ada yang paling patuh tapi ibu yang Allah muliakan. Pendapat yang paling kuat itu relatif. Paling kuat menurut siapa? Karena Rasulullah nggak ada lagi. Paling kuat menurut Imam Syafi'i, paling kuat menurut Imam Malik, paling kuat menurut Abu Hanifah, itu beda-beda. Maka paling kuat secara mutlak itu tidak ada. Yang ayat itu paling kuat menurut siapa? Relatif. Menurut Ustadz, menurut UAS yang paling kuat ini. Menurut Ustadz Khalid Basalamah paling kuat ini. Menurut Ustadz Khalid Basalamah paling kuat ini. Menurut Adi Hidayat yang paling kuat ini. Ya perspektif mereka masing-masing terserah. Kita milih salah satu yang ada maslahat. Ada maslahat ya, bukan keluar ataupun hanya mencari keringanan, tidak. Maka tipe-tipe orang itu gak siap dengan perbedaan, mungkar, ada penolakan di hati jauh di muka mereka. Ya kadun, maka hampir saja orang-orang itu kada ya kadun. Ini hampir. Pun kada yakiduna. Yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Yastun ini dari kata-kata as-sutu. As-sutu ini artinya al-batash, tekanan. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Ketika mereka, jadi tipe-tipe orang, ibu Allah muliakan, ketika dia kalah debat, maka biasanya mereka mulai menyerang saksiah, menyerang personal. Itu tipe-tipe orang yang kalah debat tuh. Debat sebagainya, dasar hitam. Dah, apa hubungannya orang kulit hitam dengan ini? Gak ada hubungannya. Dasar kadal gurun. Ya apa hubungannya? Lah, kita kan debat soal dalil nih. Maka tipe-tipe orang kalah debat seperti ini. Yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina, dengan orang-orang yatluna membaca kepada mereka ayatin ayat kami.
Ini tipe-tipe orang yang tidak siap kalah berdebat. Dan ada kepungkaran ataupun penolakan jiwa mereka. Kul, katakan wahai Muhammad. Ibu yang Allah muliakan, kata-kata kul. Kenapa dimasukkan di sini? Seharusnya kan kalau Nabi Muhammad langsung saja apa unabiyukum, baca, katakan apa unabiyukum. Tapi karena kul ini merupakan kalamullah, maka dimasukkan. Quran adalah kalamullah. Karena walaupun Allah mengatakan kata-kata kul, tapi karena itu kalamullah tetap dimasukkan dalam Al-Quran. Tadi apa arti apakah ya? Fa itu artinya sering diartikan maka. Unabbiukum. Nabba'a yunabbi'u artinya mengabarkan, memberikan berita, menginfokan kepada kum kalian. Bu yang Allah muliakan, sering kita menemukan ya ada kum, ada hum. Kalau kum kalian, lebih umum pada laki-laki, tapi juga bisa masuk perempuan. Kalau hum mereka. Itu kum dan hum sering dalam Al-Quran. Bisyarri min dzalikum, dengan yang lebih buruk dari hal tadi. An-nar. Ternyata orang-orang, sifat orang yang tidak mau kalah debat, sifat orang-orang yang tidak mau diingatkan ketika kemungkinan sudah ternampak sebuah kebenaran yang jelas, balasan mereka ternyata neraka, ya Allah mereka. Itu Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan orang-orang yang meninggalkan mantarakal mira, orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, Allah berikan dia surga yang perak. Karena itu ada tipe-tipe orang yang menghabiskan waktu di berdebat. Kecuali memang ada orang-orang yang memang dalam hal itu untuk memunculkan ada kebaikan yang dimunculkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat juga wajadilhum billati hiya ahsan, silakan berdebat tapi dengan cara yang baik. Islam membolehkan perdebatan, tapi perdebatan yang mungkin tidak akan bermuara segera tinggalkan. Wa'adahallahu alladhina kafaru wa'ada, Allah janjikan kembali kepada an-nar, Allah janjikan dia alladhina kafaru kepada orang-orang kafir wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat pulang, seburuk-buruk tempat kembali. Bu yang Allah muliakan, kalau kita bicara neraka, mungkin gak ada dari kita yang bisa bertahan hidup. Ketika kita berbicara tentang ngerinya neraka, tidak ada mungkin dari kita yang mungkin siap membayangkannya. Malah kalau kita bicara tentang minum api neraka saja gitu ya, ini sudah mungkin gak bisa kita minum. Neraka itu jenis minumannya ada 4. Saya ibu-ibu. Pertama, air yang sangat panas, hamim. Kenapa air panas diminum juga sama orang di neraka? Pernah saya sampaikan mungkin ya. Ibu-ibu mungkin pernah makan makanan sedang padeh kan? Berupa yangnya. Baca rohnya. Diminum ya yangnya itu karena sedang padeh dari caru gitu. Lah kepadehan mana? Ayangnya diminum ya yangnya. Orang di neraka saking tersiksanya butuhnya air, enggak peduli air ini yang jika dia minum qatta'am a'ahu. Tebalah-balah ya usus mereka langsung. Karena saking panasnya tetap diminum. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ghasaq. Ghasaq kok di neraka ternyata ada minuman yang paling dingin juga. Ibu kalau sedang panen-panen minum yang dingin langsung otak kita sakit. Maka minuman itu akan memecah otak mereka nanti di dalam neraka. Itu jenis minuman kedua. Tapi mereka minum itu semuanya. Ada minuman yang lain. Apa ayatnya? Darah dan nanah ya, nanah, darah dan nanah. Kemudian satu lagi minyak. Darah dan nanah. Saya kalau udah bahas ini saya jijik sendiri. Bahkan bisa agak terpicu mual saya. Saya sering mencontohkan teman-teman. Saya punya kawan, mohon maaf ya, punya penyakit bau badan. Ibu coba nampak keringat dia kita kumpulin, udah setting ini kita minum. Itu kita nggak siap. Bayangkan jika seandainya adalah nanah yang lebih jijik dari itu. Ini gambaran di dunia. Kemudian minyak ya. Minyak itu bukan minyak ini, ibu yang Allah muliakan, bukan minyak goreng yang dipanaskan, tidak. Apa minyak paling kotor? Coba ibu-ibu bisanya cari, sudah mengganti oli motor, mobil, kotor hitam ya. Itu dipanasi dulu tuh, panasi dulu, udah panas, dan itu yang diminum. Itu contoh gambaran di dunia. Nanti di akhirat semua itu diminum oleh ahli neraka. Itu kalau kita bicara tentang neraka dan tahu tentang dahsyat dan mengerikannya, itu baru minumannya saja ya. Belum makanannya. Makanannya apa? Zakum. Zakum itu kepala setan. Mirip kepala setan.
Kita mungkin membayangkan kepala setan bertanduk, nggak terlalu mengerikan. Mohon maaf ibu yang Allah muliakan. Kita mungkin, saya yakin ibu di sini jago masak, bikin makanan paling enak. Tapi desain, mohon maaf, seperti tai. Desain seperti kotoran yang sangat menjijikkan, dan itu hidangkan. Itu merusak psikis. Syajaratul zakum, buah zakum itu jauh menjijikkan, jauh lebih jelek dari yang terburuk yang apa kita bayangkan di dunia yang paling jijik. Tapi itu dimakan. Kenapa? Mereka lapar. Mereka lapar, gak punya alasan mereka makan. Belum lagi bagaimana Allah menyiksa ahli neraka ataupun orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir. Orang-orang beriman masih punya potensi kalau jadi neraka. Siksaan yang lebih berat itu siksaan psikis. Psikis itu adanya, apa gunanya Allah memberikan pintu neraka? Karena apa? Alaihim narun muqsadah. Mereka apa? Mereka diikat ya, fi amadi mumaddadah. Mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi. Itu sakit ya Allah muliakan. Orang yang di neraka dan dia tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Setiap lihat orang keluar dari pintu neraka masuk ke surga, aduh sakit. Lihat keluar lagi sakit, lihat keluar lagi sakit. Ini psikis. Itu salah satu azab juga dari Allah dengan adanya pintu neraka ini. Kalau semuanya sama-sama punya kawan, sama-sama masuk, setelah itu sama-sama tidak keluar, mungkin bisa menghibur. Tapi kalau sama-sama masuk, kawan keluar. Nan orang kau tidak keluar selama-lamanya. Tapi tetap saja pintu terbuka. Tapi dia terbelenggu. Alaihim narun muqsadah fi amadi mumaddadah. Wa bi'sal masir. Gak ada jika kita membayangkan mengerikannya neraka itu. Kita tidak bisa makan, nggak bisa, bahkan tidak bisa tidur dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu ada 15 menit jika ingin diskusi tanya jawab. Masalah Ramadan ataupun masalah yang lain juga diperbolehkan. Ada pertanyaan? Jangan Bu. Masker dalam sholat. Memang sebenarnya jumhur ulama memerintahkan kita untuk sholat itu memang bagian wajah ya. Jadi ada 7 bagian yang harus nempel ke tanah. Oke. Ketika kita sholat, pertama adalah wajah. Wajah itu ada 2 bagian yang harus nempel, kening dan hidung. Oke. Kemudian 2 tangan. Bu yang Allah muliakan, kurang keutamaan sholat kita kalau kita sedang sholat sujud kemudian garu-garu punggung dan sebagainya ketika sedang sujud. Tapi ini dilarang ya. Nah ini sering terjadi nih. Banyak orang sholat ini nempel. Mohon maaf, Rasulullah katakan seperti seekor onta atau seperti seekor anjing. Karena sholat ini nempel. Walaupun ibu-ibu dengan rapat, tapi ini nggak boleh nempel. Siku nggak boleh nempel. Makanya juga kita melihat orang sholat dan ininya nempel. Enggak. Apalagi nanti tarawih ngantuk udah langsung dapat posisi wena ya. Nempel ininya. Udah langsung tidur gak pakai baju. Maka ini nggak boleh nempel. Hanya 2 telapak tangan dan itu menghadap ke kiblat. Yang ketiga apa? Ketiga itu lutut. Itu 2 ya. Ini satu ya. Kemudian tangan, telapak tangan berarti sudah 3 bagian. Kemudian lutut. Lutut 2 ya. Maka 5 tambah kemudian ujung jari kaki. Dan itu menghadap kiblat. Karena itu sering anak-anak kita lihat sholat main-main kakinya. Ini mengutamakan adalah bentuk keutamaan sujud. Tapi kemudian dalam masalah kesehatan, dalam masalah apapun, semua itu cukup dengan landasan kesehatan sebenarnya cukup. Membolehkan dengan menutup, tidak menempel langsung hidung ini ke tanah. Kalaupun itu ada orang yang saklek dan sebagainya, tidak sejauh itu. Banyak hal-hal berkaitan dengan kesehatan itu memudahkan dan bahkan membolehkan hal yang tidak boleh. Masalah kesehatan, mohon maaf ibu-ibu, dalam istilah perempuan namanya darah istihadah ya, darah haid yang masuk kategori darah penyakit.
Dia masa haid dia sudah lewat. Biasanya dia haid 7 hari, 10 hari, tapi sekarang sudah 20 hari nih. Nggak peduli itu, dia harus sholat. Yang intinya adalah pastikan darah haid tidak netes ke bawah. Orang laki-laki biasanya mohon maaf kena penyakit contoh prostat. Dia nggak bisa lagi mengontrol air seninya masuk dan keluar. Itu pakai alat, apakah terserah apapun, pakai macam-macam ya. Ya, selama sholat itu keluar terus kotorannya. Dibolehkan gara-gara alasan penyakit. Kita wudhu, tangan kita luka, nggak boleh disentuh dengan air, penyakit. Maka landasan penyakit sebenarnya dalil sudah sangat kuat dengan landasan penyakit ataupun dengan landasan keamanan. Yang kedua juga adalah dalam masalah itu, secara tidak langsung kita boleh menggunakan sajadah, boleh menggunakan perantara, dan itu otomatis juga dianggap sampai dan datang sampai ke bawah. Maka hal itu masalah masker adalah permasalahan yang sangat simpel sebenarnya. Jika ada yang juga memperdebatkan sama kayak tadi wa in jahada luka, mempermasalahkan hal yang tidak terlalu penting. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Sebenarnya iya. Tapi dalam artian kalau dalam masalah panjar ini uang muka kan? Iya. Ya, dalam artian ada beberapa hal yang memang perlu. Jadi masalah uang muka, administrasi, itu memang kita juga tidak boleh zalim ya. Dalam artian pertama adalah kita memang menakar bentuk kerugian apa yang terjadi ketika ini dibatalkan. Maka diperbolehkan uang muka itu tidak dikembalikan jika sesuai sama dengan bentuk kerugian yang terjadi. Contoh, dalam aturan apa misalnya, kita masang listrik misalnya. Kalau saya sering di Malaysia masang wifi misalnya, masang wifi nih. Kita udah pasang kontraknya selama 2 tahun ya, 24 bulan. Kemudian tiba-tiba kita putuskan sebelum masanya habis. Resiko mereka apa? Mereka sudah mengantar ataupun mengutus orang untuk masang ini dan sebagainya. Maka uang tadi ada penalti, ada denda, dalam artian jika sesuai dengan bayaran ataupun kerugian yang terjadi itu diperbolehkan. Tapi jika seandainya dia mengambil untung yang terlalu besar dan tidak ada kerugian sama sekali, maka di situ tadi yang masuk pada kategori juga bisa masuk pada kategori menzalimi. Tapi nggak otomatis semua panjar yang tidak dibalikan itu kezaliman. Perlu diteliti lebih dalam, dicek apakah ini masuk kezaliman atau tidak. Itu dalam masalah ekonomi Islam, dalam permasalahan transaksi sekarang ini, itu nggak bisa langsung. Bagaimana hukum jual beli online haram, nggak bisa kayak gitu. Bagaimana hukum MLM haram, nggak bisa langsung kayak gitu. Bagaimana hukum jual beli emas secara online haram, nggak bisa seperti itu. Harus diteliti per masing-masing kasus itu beda-beda, nggak sama. Nah, karena itu bisa kita cross check dulu nih, teknisnya seperti apa, kerugian yang terjadi seperti apa, ini seperti apa, baru kemudian hukum Islam masuk. Bukan otomatis langsung dalam artian ini zalim juga tidak. Bisa jadi memang dalam artian malah dia yang terzalimi. Dia yang terzalimi misalnya gitu. Karena pertama ada orang lain yang sudah juga meminta hal ini ya, menyewa. Gara-gara dia batalkan, kita kehilangan banyak hal gitu. Kita butuh waktu lagi untuk mengiklankan dan sebagainya, makanya kan butuh biaya. Contoh. Maka karena itu namanya bay' arbun ya. Bay' arbun itu dibayar ada uang muka. Maka dalam itu ulama berbeda pendapat dalam hal tadi. Kalau dalam bahasa Arab namanya bay' arbun ataupun urbun, bayar DP. Nah, itu dalam artian ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, enggak mutlak haram. Terima kasih. Ini masalah kita menabung menggunakan emas, Ustaz. Misalnya kan punya uang 10.000 kita tabungkan, kemudian dikonfirmasi menjadi dirubah menjadi bentuk emas. Apakah boleh seperti itu? Ya, boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Kalau mengkonversikan ke emas nggak ada masalah. Tapi memang ada emasnya ya, bukan hanya mengkonversikan nilai. Yang dikonversikan itu memang langsung. Kalau pengen aman, beberapa ulama Indonesia memperbolehkan jual beli emas ataupun jual beli emas apakah mini gold sejenisnya dan sebagainya, itu memang harus ada bendanya. Ini dalam bentuk tabungan aja kayak gitu misalnya kan. Nah, itu yang perlu kita berhati-hati. Dalam hal ini, jika seandainya tidak ada bukti konkret, tidak ada bukti jelas, maka ini nanti bisa menimbulkan
adanya goror, adanya penipuan, ataupun hanya dia menakar dengan hal itu dan emasnya tidak ada, nah, maka tidak bermasalah. Karena itu ulama membolehkan jika memang terbukti dan kita bisa melihat dalam artian bentuk emasnya dan sebagainya. Dalam hal ini itu lebih dekat kepada syubhat ketika memang tidak ada benda emasnya. Itu yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan jual beli emas mode sekarang ini. Jadi kalau pengen dikonversikan, pastikan memang barangnya ada. Lagi barangnya ada maka tidak ada larangan. Tapi ketika barangnya tidak ada, maka bisa jatuh nanti kepada penipuan, goror dan sebagainya. Walaupun kita sama-sama mau, sama-sama ridho. Tapi dalam hal ini Islam melarang ya. Karena nanti dengan jumlah lebih banyak dan sebagainya, potensi besar terjadinya kehilangan, terjadinya kebohongan dan sebagainya itu lebih besar. Gitu Bu sebenarnya. Terus yang kedua, zakat, misal kita mau zakat ya, zakat itu apakah di bulan Hijriah kita hitung atau di bulan Masehi gitu ya. Dan yang kedua satu lagi lah, pengennya kita sholat Ustaz, kan sering kadang-kadang kita sholat itu mungkin kita terbawa ke depan, akibatnya apa? Mungkin kita ini kena di daging kita, apakah sholat kita sah seperti itu? Oke, baik. Yang pertama, hitungannya Hijriah atau Syamsiah ya. Hijriah apa Qamariyah ataupun Syamsiah, Hijriah atau Masehi. Dalam hukum Islam ada menggunakan dua metode bulan ya. Pertama adalah kalau untuk pensyariatan itu banyak untuk bulan itu menggunakan Hijriah. Jadi zakat hitungannya dengan bulan Hijriah. Tapi dalam banyak hal, masalah sholat dan sebagainya itu menggunakan matahari. Waktu sholat kita semua menggunakan matahari. Waktu kita berbuka, puasa dan sebagainya itu menggunakan matahari. Tapi untuk beberapa ibadah yang berkaitan dengan bulan, hari itu menggunakan Hijriah. Jadi hitungnya Hijriah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah mukena. Ibu Allah muliakan, ini ingin saya luruskan. Kita mungkin kan banyak kesalahpahaman dalam redaksi walibasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa itu nggak mesti, nggak ada dalam dalil pakaian takwa itu seperti ini, nggak. Pakaian takwa itu dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala dengan adilnya tidak membutuhkan ataupun men-setting harus seperti ini seperti itu, karena budaya masing-masing daerah beda. Jadi hanya diberikan aturan. Pakaian takwa itu pertama menutupi aurat. Itu pertama. Terserah dengan cara apapun. Apakah satu kain dari atas sampai ke bawah, nggak ada masalah. Ataupun dibelah-belah sehingga tertutup semuanya, itu menutupi aurat, kategori pertama. Kategori kedua, tidak membentuk tubuh. Termasuk laki-laki dan perempuan. Maka tidak ketat. Terserah. Apakah kita dengan pakai gamis atau pakai celana dan sebagainya selama tidak menutup tubuh, oke, nggak ada masalah. Yang ketiga adalah tidak transparan. Karena itu perempuan kenapa dianjurkan, bukan dianjurkan ya, banyak orang-orang Timur Tengah menggunakan pakaian warna hitam ataupun pakaian yang gelap. Karena yang putih, setebal-tebal putih kena matahari, dia akan transparan. Nah, maka dalam kondisi itu selama kategori tadi terpenuhi, maka sholat kita tidak ada masalah. Karena itu nggak ada masalah ibu yang Allah muliakan, kita sholat nggak pakai mukena, pakai pakai jilbab kecil saja, tapi kemudian tertutup sampai di sini, sah saja sholat kita. Ibu dengan kondisi seperti sekarang ini, tutup kakinya dengan kaos kaki, sholat sah, nggak harus menggunakan mukena. Hanya saja di Indonesia kemudian dibantu dengan adanya hal itu, jangan sampai pemahaman kita sholat harus menggunakan mukena. Tidak, sholat harus menutup aurat, itu yang benar. Harus menggunakan mukena, tidak ada aturan. Jadi selama aurat kita tidak nampak, tidak kelihatan sama sekali, maka sah. Karena itu juga bahaya, biasanya banyak laki-laki nih. Kita nih punya anak laki-laki, ibu yang Allah muliakan, pakai celana lepis, pakai baju kaos. Betapa banyak yang ketika mereka ruku, sujud, itu kelihatan punggungnya, kan kelihatan auratnya, maka tidak sah sholatnya. Karena membuka aurat. Walaupun toh dia menggunakan pakaian ini sebagainya, kemudian di lututnya kebuka, ya juga tidak sah. Ibu Allah muliakan, ini bukan pakaian muslim ya. Ini baju koko. Koko itu bahasa Cina, koh. Karena itu lihat pakaian orang Cina seperti ini. Ini bukan dari Arab ya. Karena itu baju pakaian tidak mengindikasikan bentuk Allah Subhanahu wa taala-nya adalah walibasut taqwa. Maka takwa juga bisa sekarang kita katakan pakaian takwa juga boleh. Karena mana takwa apa? Takwa melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Bagaimana pakaian yang kita pakai ini meringankan kita untuk melakukan perintah Allah. Bu berani nggak sekarang dengan pakaian seperti ini? Keluar sudah tuh bisa dicari, berani ya? Karena kita pakai jilbab besar. Pakaian kita ini di mindset orang itu adalah pakaian orang yang
yang secara agama bagus. Tapi kalau ada padusi nak pakai jilbab, baju ketat, kini bercari-cari di luar. Orang mungkin lebih bisa, oh memang wajah aku dah secara pakaian sih bermasalah gitu. Tapi coba orang pakai jilbab rapi ataupun kayak saya pakai peci gitu. Keluar. Berani tidak cari-cari dengan gara-gara pakaian? Enggak berani kita, karena pakaian menghalangi kita dari masalah tadi. Juga bayangkan ibu sekarang pakai pakaian seperti ini. Saya pakai peci. Habis itu orang sadua sholat tuh. Tembu main-main di belakang. Nggak mungkin kan? Gara-gara pakaian tadi malu kita. Terpaksa kita ikut sholat gara-gara pakaian yang kita pakai. Maka makna takwa juga adalah pakaian yang menggiring kita mudah berbuat taat dan menggiring kita terhalangi untuk berbuat maksiat. Maka sah saja sekarang pakaian ini dikatakan pakaian takwa. Jika dengan pakaian ini, tapi ini kan budaya, urf. Karena itu urf juga menjadi salah satu dalil. Coba ibu pergi ke Maroko, pergi ke mana ya? Pergi ke siapa nanti mau pergi ke India, ke Pakistan. Itu kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kaki bukan bagian dari aurat. Karena itu ada aja orang yang sholat dengan hanya pakai celana, kemudian pakai selendang aja, ini kelihatan sholat sah menurut Abu Hanifah. Sah-sah saja. Maka mukena, jadi syarat sah sholat nggak ada harus pakai mukena, nggak ada. Syarat sah sholat itu masuk waktu sholat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, dan menutup aurat. Jadi kalau seandainya kita pakai mukena gitu ya, seandainya, maka memang kita mukena ya. Kemudian mukena itu dia ke depan gitu ya, jadi nempel mukena itu. Nggak ada masalah, kayak sama dengan tadi. Sama dengan masker tadi, nggak ada masalah. Kita pakai sajadah juga hampir sama dengan hal itu. Kalaupun toh dalam arti yang kepala kita terhalangi oleh mukena, pada dasarnya tidak sampai pada hal yang kemungkinan dianggap membatalkan sholat, tidak. Tetap sah sholatnya. Ya. Kenapa? Karena saya sering kena tekul itu, Ustaz ya. Bukan kena tekul, maksudnya pernah satu kali ya masih anak-anak gitu ya, kita masih anak-anak, kita sholat, nggak boleh, nggak sah sholat. Makanya aku harus memakai gitu. Itu yang tadi yang mazhab Syafi'i tadi ya. Tapi sekarang kan kita tidak, bukan berarti kita saklek dengan satu mazhab, tidak. Betapa banyak orang yang seperti itu. Susah kita mengatakan tidak sah sholat orang itu sebelumnya mengulang sholat itu ya. Jadi cari masalah terbaik. Masalah terbaik banyak ulama lain memperbolehkan dalam hal ini. Jadi tidak sampai pada kategori tidak sah, nggak sampai. Wallahu a'lam. Terakhir, jika ada satu pertanyaan terakhir. Yang ini ibu tanya tadi. Silakan Bu. Salam. Kurang jelas Bu suaranya. Gimana? Ah. Menjual apa ya? Di sini memang ada perdebatan di antara para ulama tentang menjual atribut ibadah agama lain. Beberapa ulama membolehkan dengan syarat hal itu dijual kepada memang mereka. Karena itu ada pembahasan bolehkah menjual babi. Diperbolehkan jika memang itu dibeli oleh orang Nasrani. Tapi beberapa ulama jumhur melarang. Jumhur melarang dalam artian kita membantu dan kita memfasilitasi ibadah mereka. Kalau dari saya pribadi, jika seandainya ada alternatif yang lain bisa kita jual, itu lebih baik. Karena rezeki dari Allah dari manapun akan datang. Tapi toh kalaupun ada yang melakukan hal itu, tidak otomatis diharamkan. Tidak otomatis menjadi haram. Karena pertama adalah dia menjual bukan barang yang haram ya. Dia tidak menjual barang yang haram seperti alkohol. Bahkan babi tadi saja beberapa ulama membolehkan dengan alasan bahwasanya ia makan mereka gitu. Dan maka dalam hal ini jawaban dari saya pribadi, pertama adalah memang tidak bisa kita katakan itu haram dan sebagainya secara mutlak. Karena masalah masing-masing orang berbeda-beda dan keimanan orang berbeda-beda. Tapi jika kita lebih yakin kepada Allah, punya alternatif dari yang lain, itu jauh lebih baik kita mencari alternatif pengganti.
Tapi hanya saja saya tidak berani mengatakan itu haram, tidak. Karena ulama juga tidak bisa langsung mengatakan itu haram, karena dia bukan bagian dari barang yang haram. Dan kita dibolehkan berbisnis, bertransaksi dengan orang non-muslim. Kita boleh berbisnis dengan orang non-muslim. Kita boleh jualan dengan orang non-muslim. Kita boleh utang piutang dengan orang non-muslim. Boleh, nggak ada larangan. Maka kita bertransaksi bisnis dengan orang non-muslim juga nggak ada masalah. Rasulullah beberapa kali jual beli dengan orang Yahudi, jual kali berbisnis dengan orang Yahudi yang ada di Madinah pernah. Tapi jika kita punya pilihan yang lebih baik, kenapa tidak? Wallahu a'lam. Kita cukupkan insyaallah. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.